Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan teman kita juga, yang mana mempertanyakan ketika anggur yang sedang kita buahkan secara terus-menerus, pengaplikasian fungisida dan insektisida bagaimana. Dengan kondisi tanaman, ada buahnya sudah matang, ada yang verizon, ada yang sudah menjadi buah, dan ada yang sedang bunga mekar, dan ada juga yang masih parot atau brokoli. Contohnya seperti ini. Ini sudah matang. Di sebelah sana banyak di sana. Ini yang sudah sekitar kurang lebih 30 HSP terbentuk beri anggur seperti ini. Ini bunga yang belum mekar. Ini juga yang sedang brokoli. Dan ini yang sedang prebloom, besok ini mekar dan penyerbukan. Dan dalam blok ini seluruhnya adalah anggur Jupiter yang kita kembangkan secara on road. Seluruhnya di greenhouse yang ini, grounding ya, di tanah langsung, dengan pemupukan full organik, POC, air lindi, dan PSB saja. Kecuali di musim hujan, saya menambahkan pupuk kimia sedikit, yaitu hanya kalsium saja yang kita spraykan ke beri anggur untuk mencegah beri anggur kerak. Kalau untuk pupuk vegetatif dan generatifnya, kita hanya menggunakan air lindi yang kita mix dengan PSB saja. Cara-caranya sudah banyak saya bahas di video-video saya sebelumnya. Yang kita bahas kali ini adalah tentang penyepraian fungi dan insek. Jadi di saat buah anggur yang seperti ini, kita tampilkan dulu secara keseluruhan seperti apa penampakannya, biar nanti kawan-kawan jelas dengan apa yang saya sampaikan. Ini beri anggur yang sudah fruit set dan sudah terbentuk beri seperti ini. Ini tanpa GA3. Ini juga, ini yang baru beri set. Itu juga. Ini agak silau. Ini seperti ini. Ini beri set. Juga ini juga beri set, ini beri set. Ini verizon seperti ini. Sedang berubah warna menjelang pematangan. Ini pun sama. Ini yang sudah kurang lebih 10 hari lagi matang. Seperti ini penampakannya. Nah, itu yang sudah full ripe atau sudah matang sempurna. Dan di sekitar sini saja bisa kita lihat. Itu sudah matang sempurna. Ini sedang beri set. Ini sudah terbentuk buah anggur yang tinggal menunggu pembesaran saja. Ini sudah matang. Ini belum. Ini seperti ini. Dan ini berbuah terus-menerus di sini. Di greenhouse yang ini. Karena permintaan pengunjung yang sering datang ke tempat ini selalu ingin membeli buah anggur Jupiter. Jadi saya harus selalu ada buah yang bisa dinikmati untuk teman-teman yang datang ke tempat ini. Oke, saya bahas dulu pemupukannya. Untuk pupuknya saya rutin seminggu sekali. Nah, ini juga bagian daripada pertanyaan teman kita. Karena ketika anggur sedang berbunga, tidak dipupuk kimia. Nah, berbeda dengan teknik yang ini, karena ini pembuahan secara terus-menerus, pupuk kimia tetap boleh kita aplikasikan. Jika teman-teman menggunakan pupuk kimia, boleh diaplikasikan 2 minggu sekali pada saat pembuahan seperti ini. Meskipun ada yang sedang berbunga. Karena apa? Contohnya ini sedang matang, ini sedang fruit set, dan di ujungnya sedang berbunga. Nah, jadi nutrisi yang kita berikan singgah dulu di sini, dan baru sampai sini. Jadi tidak terlalu fokus tidak konsentrasi ke bunga anggur, sehingga bunga anggur tidak ada masalah. Berbeda dengan pembuahan serentak, maka nutrisi yang kita berikan akan langsung lari ke ujung. Dan jika ujungnya itu bunga, maka akan berdampak buruk. Pengalaman di saya.
mulai dari penyerbukan gagal, bunga anggur rontok dan gosong, dan berbagai masalah lainnya. Jadi kalau untuk pembuahan bertingkat seperti ini, nutrisi terbagi-bagi, jadi aman. Nih. Jadi menggunakan pupuk kimia di saat pembuahan seperti ini nggak ada masalah nih. Jadi ini beragam ya buahnya ya. Nih, ada yang baru selesai penyerbukan seperti ini nih. Inilah pre-bloom menjelang bunga mekar. Ini yang kita sebut berry set atau fruit set. Ini full ripe atau matang sempurna. Seperti itu. Jadi kalau pupuk kimia boleh 2 minggu sekali. Tetapi di sini saya hanya menggunakan pupuk full organik PSB dan air lindi yang saya mix dengan perbandingan 1:15 rutin seminggu sekali. Bunganya cukup bagus meskipun kita menggunakan full organik. Oke. Lalu bagaimana dengan penyemprotan fungi dan insek? Kita hanya melakukan jika sudah kelihatan ada spora jamur. Dan itu pun saya lakukan sebulan sekali pada saat bunga anggur yang sudah matang sempurna kita petik. Supaya tidak terkena residu fungi dan insek atau dalam penyepraian terdampak dengan fungi dan insek yang menempel ke kulit beri anggur sehingga kurang baik jika dikonsumsi. Karena itulah kita hanya melakukan penyepraian 1 bulan sekali fungi dan insek pada saat bunga anggur yang matang ini sudah kita petik semua. Ini sudah dipanen kemarin, ini nanti akan kita petik semua yang matang, lalu kita spray fungi dan insek. Untuk mengurangi kelembapan di sekitar tandan buah dan mencegah jamur, kita membuang daun di sekitar klaster bunga. Contohnya seperti ini. Ini ada bunga anggur. Ini kelihatan. Jadi kita membuang daun sebelum klaster bunga dan kita memelihara 15 daun setelah tandan buah untuk memasak nutrisi. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini sudah tidak ada daun. Sulur kita buang, tunas air juga kita buang. Nah, daun-daun inilah yang sampai ke ujung yang kita pelihara untuk memasak nutrisi yang disalurkan ke beri anggur untuk mencukupi kebutuhan ini di fase bunga sampai buah ini matang. Jadi tidak usah bingung ketika seperti ini penampakannya, penyepraiannya bagaimana. Penyepraian kita menunggu buah matang semuanya, yang sudah tua-tua, yang sudah matang, kita petik. Lalu baru kita spray lagi, seperti itu. Dan untuk mencegahnya kita memang mengurangi daun-daun yang tua, seperti ini. Kita rompes daun yang tua-tua seperti ini, untuk mengurangi kelembapan. Dan terutama daun di sebelum tandan buah sudah kita buang seperti ini. Nih, sampai di sebelah tandan buahnya ya, baru kita memelihara daun selanjutnya. Sampai 15, kalau tempatnya memungkinkan 20 lebih bagus. Penampakan di sini saja seperti ini nih. Nih. Ada yang full bloom, bunga mekar. Di sebelah sana juga ini. Dan ada yang sudah terbentuk buah anggur. Jadi ini pembuahan terus-menerus. Kita di pohon ini kita tanam di grounding. Nih, modelnya bedengan seperti ini. Semuanya ini Jupiter on road. Dan medianya ini media tanah setempat, hanya saya campurkan kompos jerami padi. Tidak menggunakan kohe sama sekali sejak awal tanam. Sudah besar nih. Ini sudah berbuah puluhan kali nih, untuk pohon ini. Mungkin untuk teman-teman yang sudah sering menyaksikan video saya mungkin sudah familiar dengan greenhouse di blok yang ini. Ini kebun Josgrave Nursery lokasi 2 yang kita buahkan terus-menerus untuk anggur Jupiter ini.
Nih, tunas air ini kita buang seperti ini. Oke. Kita akan bahas lalu bagaimana cara membuahkan berikutnya. Kapan anggur ini dibuahkan kembali pada saat pembuahan terus-menerus? Waktunya kapan gitu maksud saya. Ini buah yang di sini sudah kita panen. Ini kita pangkas di sini. Ini buahnya sudah seukuran ini. Kita melakukan esel break di ujung. Nih, ini sudah kita lakukan esel break. Dan batang tersier sudah minimal seukuran sedotan. Kita memangkas di bat ke-6 setelah tandan buah. Kita pilih. Jika 6 tidak bagus, kita pangkas di 7. Jadi 6 sampai 8 pemangkasan yang kita lakukan setelah tandan buah untuk membuahkan berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang, ini 7. Nah, kita pangkas di sini. Ini nanti akan berbuah lagi. Ini penampakannya seperti ini. Dari ujung. Oke, seperti ini. Dan ini banyak bunga di sini nih. Itu ada yang berbunga nih. Banyak sekali. Itu kelihatan juga di ujung-ujung ada bunganya. Tuh. Ini juga ada bunganya. Lanjut ke sini. Jadi ini selalu berbuah terus atau selalu ada buahnya di tempat ini. Pemangkasannya kita memilih cabang yang ideal untuk kita buahkan. Kalau cabang yang belum ideal tidak kita pangkas. Seperti itu. Nah, ini misalkan. Tuh, itu sudah Verizon. Kita pangkas pembuahan kembali. Nih, cabang sudah seukuran sedotan lebih. Dan hasilnya nanti akan seperti ini. Ini buah yang sudah kita panen. Ini juga. Dan ini pemangkasan di 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya ini berbunga lagi. Agak silau. Nih. Kelihatan ya. Jadi ini sebenarnya kalau dihitung ribuan dompol di tempat ini. Cukup rapat nih. Cuma belum terlihat karena masih hijau. Nih, masih menyerupai daun warna buahnya, jadi nggak terlalu terlihat sampai ujung sana. Jadi pupuk kimia di saat pembuahan bertingkat, kalau kawan-kawan yang tidak menggunakan organik, boleh dilakukan pada sistem pembuahan seperti ini. Saya tidak merekomendasikan pengaplikasian pupuk kimia pada pembuahan serentak pada saat bunga anggur belum selesai penyerbukan. Gitu. Kalau pupuk organik aman. Ini hasilnya full organik. Pengaplikasian fungi dan insek kita lakukan 1 bulan sekali. Untuk mencegah serangan jamur, kita membuang daun sebelum tandan buah seperti ini. Ini buahnya sudah kita panen. Ini pemangkasan di 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 setelah tandan buah yang dulu. Ini kelihatan hasilnya ini. Tuh, berbuah. Jadi fungi dan inseknya cuma 1 bulan sekali. Setelah buah-buah yang matang seperti ini kita petik. Saya rasa cukup jelas dengan apa yang saya sampaikan. Jika ada yang lupa belum saya sampaikan dan kawan-kawan ingin menanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan insya Allah saya jawab. Nih, ini juga kita lakukan pemangkasan kembali. Karena cabangnya sudah ideal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kita pangkas. Oke. Jadi kita membuahkan terus-menerus. Ini pun sama. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih.
dari sini ya, kelihatan. Oke. Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Josgap Nursery lokasi 2. Ini yang blok Jupiter yang kita kembangkan secara on-road. Untuk varian-varian lain ada di beberapa greenhouse di sebelah sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.